Nah, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bro Ensis? Tetap sehat dan semangat ya, insya Allah ya. Nah, nggak panjang kayak lebar Bro Ensis ya. Biasa, gue takut ngomelin sama lu pada ya. Yang udah pada mantengin channel ini ya. Kalau ngomong jangan kelamaan, host ya kan. Masya Allah, host. Kata-kata manggil gue host ya. Nggak apa-apa, Masya Allah ya. Jadi sesuai judul konten kali ini nih Bro Ensis ya. Judulnya hati-hati bro ya, jual mainan action figure tidak bisa sembarangan ya. Udah naik tuh tulisannya no ya. Hati-hati bro, jual mainan action figure tidak bisa sembarangan. Nah, kenapa? Dari mana? Nah, biasa konten ini naik karena ada pertanyaan lu dan lolos seleksi, makanya naik jadi konten. Oke, nggak panjang lebar, gue mulai aja ya. Oke, gue bacain dulu ya pertanyaannya, biasa ya Bro Ensis ya. Masya Allah. Oke, sesuai judul konten ya, gue bacain nih pertanyaan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lu gua nggak sebut ya. Dia intinya bro nih, Bro Ensis. Kenapa? Menyangkut privasi dia, nggak boleh ya. Oke ya, Bro Ensis ya, gua bacain. Salam kenal buat lu semua, khususnya lu support sama Lotum Podcasting di sana, sukses selalu ya. Dan alhamdulillah gue sih kasih tahu aja, gue udah langganan channel lu. Alhamdulillah, thank you bro ya. Nah, gue ini seorang pengusaha ya. Selama masa pandemi COVID ini, gue alhamdulillah sih nggak kena imbas, tapi gue mau beralih perusahaan gue. Gue akan membuat dan memproduksi serta menjual barang-barang mainan anak-anak. Masya Allah, hebat ya dia ya, Bro Ensis ya. Nah, cuman pertanyaan gue kan rencana ada mau produksi mainan action figure, dan juga gue nanya nih, selain gue mungkin produksi sendiri, gue juga akan bikin satu toko lagi di marketplace. Gue akan bikin toko jualan action figure. Nah, pertanyaan gue simple, apakah produksi mainan action figure sama jual mainan action figure tuh ada aturannya? Itu aja. Sebelumnya thank you ya buat lu semua di sono. Iya, thank you juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gue demen nih Bro Ensis ya sama si bro kita ini, taat hukum. Berarti dia udah jalanin 3 hal yang sering kita ingetin. Ntar aja dia ngomongnya, jadi bukan itu soalnya masalahnya kan. Itu terakhir aja ya. Oke, gue lanjutin ya. Jadi sekali lagi gue appreciate banget sama teman-teman di sini ya. Buat Bro Sis ya, yang lain juga, lu orang semua mesti appreciate nih sampai gini pertanyaan dan akhirnya naik jadi konten ya. Kenapa? Dia benar-benar disiplin, taat aturan ya, dia nggak mau sembarangan ngerugiin, dan luar biasanya ya, masa lagi pandemi COVID gini dia membuka usaha baru. Masya Allah ya. Itu pemerintah juga mesti kasih appreciate sama pengusaha kayak gini ya. Masya Allah, berarti menciptakan lapangan pekerjaan tuh insya Allah ya di masa sulit pandemi COVID nih ya. Oke, bukan itu sih. Oke, gue bahas ya mulai. Jadi gini bro, khususnya lu yang ngirim pertanyaan ya, pertanyaan lu tadi ya, sesuai judul konten juga ya, ini kita jawab ya, alhamdulillah ya, karena udah lolos seleksi kita tim Super Semua Lotum Podcast ya. Produksi mainan action figure atau mau jual mainan action figure, ada aturannya nggak kayak begitu ya pertanyaan lu. Gue mulai jawab, insya Allah mudah-mudahan lu dapat pencerahan, dan juga Bro Ensis yang lain yang mungkin mau bisnis sama kayak bro ini. Oke ya, gue bacain. Jadi gini, kalau mainan-mainan seperti action figure yang dijual bebas itu juga harus berlisensi ya, intinya kayak gitu. Nah, misalnya action figure dari toko-toko Marvel tuh ya, udah terkenal tuh Marvel tuh ya, kayak Batman dan temen-temen, dan Spiderman bla 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 ya, dan lain-lain tuh banyak tuh ya. Kebetulan gue juga hobi action figure. Masya Allah, tapi udah nggak kebeli sekarang. Masya Allah, mahal, astagfirullahaladzim. Oke, bukan itu jawabannya. Oke, gue lanjutin ya. Gue bacain aja mulai nih infografisnya buat lu bro yang mau bisnis action figure, dan juga Bro Ensis yang lain. Mudah-mudahan insya Allah jadi pencerahan. Oke, gue mulai ya. Jadi gini, kalau bicara masalah action figure berarti kita bicara pelindungan hak cipta ya. Oke, gue mulai. Jadi pelindungan hak cipta ya. Jadi mainan berbentuk karakter atau yang biasa disebut action figure seringkali terinspirasi dari karakter fiksi ya, berdasarkan film atau buku untuk dapat mengalih wujudkan karakter fiksi tersebut menjadi bentuk mainan action figure Bro Ensis ya, khususnya lu bro yang ingin bertanya. Nah, tentunya diperlukan izin atau lisensi dari pencipta atau pemilik merek terkait ya, karena nama dan gambar tersebut telah dilindungi sebagaimana bagian dari kekayaan intelektual Bro Ensis, khususnya lu bro yang mengirim pertanyaan ya. Nah, ini gue bacain nih. Sesuai pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 ya, tentang hak cipta ya, atau kita singkat Undang-Undang Hak Cipta Bro Ensis, khususnya lu bro yang mengirim pertanyaan sorry ya. Nah, penciptaan atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi ya untuk melakukan penerbitan ciptaan, pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengarasemenan atau
transformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, juga termasuk pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan ya. Nah, selanjutnya nih Bro and Sis ya, adaptasi di sini adalah mengalih wujudkan suatu ciptaan menjadi bentuk lain, sebagai contoh dari buku menjadi film ya, atau sehingga singkatnya dalam hal ini kayak karakter fiksi dari film buku diadaptasi menjadi bentuk mainan action figure. Nah, adapun bagi setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tadi itu ya, wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Kemudian setiap orang dilarang melakukan pengadaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak ciptanya Bro and Sis ya. Nah, izin tersebut dapat berupa lisensi, yaitu izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi dengan syarat-syarat tertentu ya. Menyambung tadi tuh ya Bro, karakter dari yang tadi gua ngomong di awal tuh kayak Batman ya, pokoknya produksinya Marvel atau DC ya, itu kan merupakan karakter fiksi ya yang terkenal yang dihasilkan oleh perusahaan asal Amerika ya. Nah, jika kita melihat, jadi itu ada dasarnya juga tuh sesuai copyright law of the United States. Jadi undang-undang hak cipta Amerika Serikat tuh mengacu sama itu juga ya, pengalih wujud dan ciptaan yang disebut sebagai karya turunan dari effective work ya, itu nanti di definisinya ada tuh, boleh buka di copyright law of the United States ya. Nah, itu nanti ada tuh definisinya tuh Bro and Sis ya. Nah, jadi copyright law of the United States juga telah mengatur bahwa seorang pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif ya untuk membuat ciptaan dari hasil pengalih wujudan berdasarkan sebuah ciptaan yang memiliki hak cipta Bro and Sis, khususnya Bro yang ingin pertanyaan ya. Nah, berdasarkan ketentuan tadi, maka jika seseorang ingin mengalih wujudkan suatu ciptaan, ia wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya Bro and Sis ya. Nah, jika lu nih Bro, sorry ya, bukan Anda, lu ya. Nah, biar akrab kita ya. Jadi khususnya lu nih Bro ya, jadi kalau lu pengen menggunakan karya ciptaan seseorang tanpa izin atau lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta, maka lu dapat dianggap melakukan pelanggaran hak cipta Bro ya. Khususnya juga lu Bro yang ingin pertanyaan juga Bro yang lain yang mungkin mau ngikutin bisnis kayak dia ya. Nah, ini gue bacain nih, berdasarkan pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta ya, setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F dan atau huruf H untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun Bro and Sis ya Bro ya. Nah, dan atau pidana denda paling banyak 500 juta Bro and Sis ya. Hati-hati tuh makanya Bro, jangan sembarangan lo. Nah, pelindungan merek ya. Nah, untuk melindungi karyanya secara keseluruhan, pencipta terkadang merasa perlu untuk mendaftarkan nama dan gambar dari karakter yang diciptakan melalui pendaftaran merek berdasarkan, nah jadi gini nih, sorry, nah, berdasarkan penelusuran gua sama tim ya. Jadi kalau pada pangkalan data sertifikat merek kayak tadi gue sebutin kayak Batman, khususnya DC ya, DC Comics ya, dan Marvel ya, itu telah memperoleh hak merek atas beberapa karakter fiksinya setidaknya di kelas 28 dalam kurung, maksudnya gini, diantaranya untuk jenis barang mainan aksi figur di Indonesia. Jadi mereka udah daftar juga tuh, hati-hati loh ya. Nah, sehingga untuk dapat menjual atau memproduksi mainan action figur yang terinspirasi dari tokoh karakter fiksi terkenal, maka lu Bro perlu melakukan penelusuran terlebih dahulu apakah karakter fiksi itu telah terdaftar sebagai merek. Jika sudah, lu wajib meminta izin ya atas penggunaan merek kepada pemilik merek melalui perjanjian lisensi gitu loh Bro ya, khususnya ini pertanyaan juga Bro bisnis yang lain yang mau bisnisnya sama ya. Nah, ini gue bacain nih. Berdasarkan pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ya, Undang-Undang MIG ya, berbunyi gini. Pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan atau jasa. Pengguna merek terdaftar tanpa hak yang sah, bukan pemilik atau pemegang merek atau pemegang lisensi merek, menurut pasal 100 ayat 1 dan 2 Undang-Undang MIG dapat dikenakan sanksi nih. Gue bacain nih, lu denger nih Bro and Sis ya. 1. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun Bro and Sis ya.
dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar bro and sis ya. Nah yang kedua nih, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun bro and sis ya, dan atau denda paling banyak 2 miliar bro and sis. Nah jadi buat lu nih bro yang udah ngirim pertanyaan dan bisnis lain yang mungkin bisnisnya mau sama kayak dia yang mau produksi atau menjual action figure ya, lebih baik lu daftarin atau lu minta izin deh sama pemegang lisensi merek terdaftar ya. Nah kenapa? Karena pihak mereka tuh bisa lakukan upaya hukum lo terhadap lu ya, hati-hati. Dan apalagi bila merek terdaftar dia orang ngajuin gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak ya menggunakan merek mereka ya dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhan ya, itu untuk barang atau jenis berupa itu nanti maksudnya buku jadi babaliut ya. Nah dia bisa gugat lu ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek yang lu pakai itu ke pengadilan niaga. Nah jadi artinya apa? Jangan sembarangan bro NC, saya khususnya lu bro yang udah ini pertanyaan yang mau bisnis action figure ya. Nah ini sebelum gue akhirin ini biasa nih gue baca dulu dasar hukumnya ya untuk konten kali ini. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ya. Nah terus referensi lainnya Copyright Law of the United States ya, itu bisa lu buka tuh ya. Terus juga pangkalan data sertifikat merek ya, itu juga, dan juga penjelasan pasal 40 ayat 1 huruf N Undang-Undang Hak Cipta, pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta. Nah terus yang tadi juga tuh ya, United States Amerika punya ya, Copyright Law of the United States punya aturan, dan juga United States Copy Law of the United States tuh sama tuh yang 1 2 tadi ya. Nah pasal 83 ayat 1 dan 3 Undang-Undang MIG. Nah jadi artinya begini nih bro, khususnya lu yang mengirim pertanyaan ya, dan juga bro yang lain ya yang mungkin mau bisnisnya sama kayak dia nih, mau bisnis jual mainan action figure atau mungkin mau produksi action figure. Nah itu tadi jawabannya tuh insya Allah tuh yang mudah-mudahan dapat pencerahan ya. Makanya konten kali ini dapat jawabannya lu tuh bro, khususnya lu ya. Makanya kenapa judul kontennya hati-hati bro, jualan mainan action figure tidak bisa sembarangan, ada aturannya tuh tadi yang udah gue bacain tuh insya Allah ya gitu. Nah buat lu khususnya bro ya yang ini pertanyaan, dan juga bisnis yang lain yang mungkin mau bisnisnya sama. Nah artinya apa? Tidak bisa sembarangan dah gitu, ada aturannya ya gitu ya bisnis. Nah seperti biasa juga nih bro, khususnya lu yang ingin pertanyaan ya, kalau lu merasa kok kayaknya jawaban yang diberikan sama gue teman-teman di sini yang gue wakilin ya Super Small Law Podcast Channel kok kayaknya kurang dapat pencerahan, lu tenang, lu sabar ya. Insya Allah kita akan bikin konten sambungan, tapi lu syaratnya satu, lu kirim lagi ulang pertanyaan dengan pertanyaan lebih detail. Nah insya Allah nanti kita bikin live streaming ya bro ya, bisnis yang lain ya, untuk menyambung konten ini, dan kita hadirkan nanti insya Allah pakarnya dan juga narasumbernya, jadi kita bisa bahas sama-sama di live streaming. Lu bisa ikutan bro ya, khususnya lu tuh bro ya dengan pertanyaan, dan bisnis yang lain yang bisnisnya mau sama kayak dia mengenai apa? Jual action figure. Oke ya. Nah oke, seperti biasa juga bro mungkin kalau lu yang baru ketemu channel kita bertanya, kalau gue mau ngirim pertanyaan dan biar bisa naik jadi konten kayak bro tadi, naik konten kayak ini gimana? Lu kirim nih ke sini nih Super Small Law Podcast punya email nih. Nah ini kita nih supersmallawfirm@gmail.com. Lu screenshot buruan deh, lu kirim ke sono Brancis ya. Dan insya Allah Brancis, kalau yang pertanyaan lu kita seleksi di sini sama tim gua sama teman-teman seleksi layak kita sajikan ke publik, kita naikin jadi konten. Tapi kalau enggak tetap kita jawab lewat email. Dan seperti biasa nih Brancis, gua minta maaf nih sama lu semua ya yang belum dijawab dan belum naik jadi konten ya. Tapi tetap seleksi dulu ya, kita seleksi. Nah jangan spam ya, karena mohon maaf nih Brancis, bagian admin email kita yang ngomong banyak banget tuh spam dari Bro Ensis yang belum dijawab. Sabar Bro Ensis, Masya Allah kita di sini nggak punya kegiatan, Masya Allah tolong maklum nih Bro Ensis gitu. Insya Allah kita jawab semua ya. Jadi yang dimaksud spam gimana? Ini pertanyaan jangan lu copy, lu kirim kirim, Masya Allah kesian tuh ketibun-tibun tuh pertanyaan yang teman-teman yang lain Bro Ensis yang baru masuk gitu ya. Masya Allah mohon maaf ya, gue bukannya marah Bro Ensis di sini sama teman-teman apa ingetin doang ya gitu ya. Oke Bro Ensis, seperti biasa sebelum gue pamit Bro Ensis, kayaknya lu udah pada jutek ya. Biasain ya gue mesen sama lu semua ya, kalau nonton konten kita atau channel kita jangan langsung di skip sampai selesai ya Bro Ensis. Kenapa? Biar nggak gagal paham Bro Ensis dan dapat ilmunya insya Allah ya gitu ya. Nah buat lu seperti biasa Bro Ensis yang udah alhamdulillah langganan channel kita, jangan lupa ya kalau udah di klik subscribe dan klik loncengnya,
di share biar apa ya Bro Sis, kita yang lainnya kebagian ilmunya juga Bro Sis ya gitu ya. Kuota kalau habis dapat pahala tuh kalau kayak gitu, insya Allah, masya Allah ya, iklan gue. Dan juga buat lu Bro Sis yang lain yang baru ketemu channel kita, jangan lupa ya, kalau memang insya Allah lu cocok sama channel kita ya, yang kita bahas di sini, diklik subscribe, klik loncengnya biar dapat notifikasi. Jadi kalau kita naik update, lu bisa insya Allah jadi orang pertama yang nonton, masya Allah gitu ya Bro Sis ya. Gue jadi promo babal liut ya, masya Allah. Oke, gitu aja Bro Sis, sebelum gue pamit seperti biasa, ini kan masih suasana pandemi COVID ya. Lu jangan lupa ya prokes, pesannya mama 3M, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan usahain tiap hari olahraga. Dan kalau habis aktivitas dari luar pulang ke rumah lu nemuin keluarga lu, jangan lupa salinan pakaian yang bersih ya. Dan pola makan, pola hidup lu dijaga Bro Sis, biar kita tetap sehat dan semangat. Oke Bro Sis. Dan yang terakhir nih, seperti biasa Bro Sis, gue selalu ngingetin lu semua ya. Apa tuh? Bersihin hati, bersihin pikiran, dan disiplin. Insya Allah Bro Sis, kalau lu bersihin hati, bersihin pikiran, dan disiplin seperti kita juga di sini begitu, insya Allah di setiap kegiatan kita keseharian dalam aktivitas kita akan terhindar dari macam bentuk pelanggaran apapun dan masalah hukum yang bisa timbul terhadap diri kita. Gitu ya Bro Sis. Jadi jangan lupa bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin. Nah, gue pamit dulu Bro Sis, dan seperti biasa gue mewakili teman-teman Super Semua Lokom Podcast di sini. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata ya. Kenapa? Kita semua di sini manusia biasa, nggak luput dari kesalahan. Tapi lu gak usah pada khawatir. Menjawab pertanyaan lu, kita selalu mengacu dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan regulasi yang ada, serta referensi yang informasi akurasinya jos gitu ya. Gue pamit ya Bro Sis, kayaknya lu udah mulai pada jutek ya. Oke, tetap sehat dan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.